Al-Fakir ingin mengingatkan kepada mereka-mereka ini yang kurang paham. Di luar ada orang yang bernama Agus Malik Bayasari. Hei Gus, lihat Wak Ajengan Khairapandi, saya kenal benar. Wak Ajengan nggak akan memberi pendidikan seperti apa yang kamu amalkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Mari kita bersama-sama riyadhahan sejenak dengan membaca Hasbunallah 3 kali, disambung dengan sholawat Nabi 3 kali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Al-Mukarramun, para kiai, para ajengan, rahimakumullah, hadirin wal hadirat,
kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita senantiasa diberi rahmat oleh Allah yang tidak putus-putus. Insya Allah sampai akhir hayatnya kita semua, semoga kita tetap ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketahuilah oleh kita semua, dan ini wajib kita ketahui, siapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hamba Allah. Beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah itu adalah bukan untuk satu golongan. Diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Anbiya ayat 107. Ingat-ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya ulangi. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak sekali-kali aku utus, kata Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah itu illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi seluruhnya, bagi seluruh alam. Yang mana kita semua pasti paham bahwa isi daripada alam itu tidak satu jenis. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui jumlahnya isi daripada alam. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Kita hanya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala isi alam itu hanya salah satunya. Termasuk kita yang namanya manusia. Dan kita semua tahu bahwa manusia itu berbeda-beda. Begitu pula tentang wataknya itu manusia berbeda-beda. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rahmat seluruh alam. Kita itu supaya mengetahui, kita itu supaya memahami, khususnya kita manusia itu siapa. Kita ini manusia.
Manusia itu adalah makhluk Allah yang paling disempurnakan oleh Allah dibandingkan makhluk Allah yang lain. Bisa kita lihat dalilnya, bisa kita lihat buktinya. Dari segi makanan saja, hampir 99% makanan dan minuman yang Allah ciptakan di dunia ini untuk manusia. Dan rahmat diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi itu adalah memberitahu kepada kita semua manusia, makanan ini yang halal, makanan ini yang haram. Yang halal diberitahu oleh Allah, yang haram juga diberitahu oleh Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan tegas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita manusia, apabila kamu makan, apabila kamu minum, apabila kamu bertempat tinggal yang halal. Dan yang haram itu dengan tegas dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dilarang? Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyayangi terhadap umatnya. Jangan sampai ada satu umat pun yang terjerumus di dalam kesesatan, yang terjerumus di dalam neraka. Nah, ini salah satu bentuk dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita manusia. Baginda Nabi memberitahu tentang yang halal. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang yang haram. Tinggalkan yang haram, lakukan yang halal. Lalu jaminan apa bagi orang-orang yang mengamalkan yang halal dalam segala hal? Allah akan memberi jaminan kenikmatan yang tiada tanding. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenikmatan yang tiada bandingannya. Salah satunya adalah surga. Lihat, Allah berfirman, Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Manusia yang melakukan segala aktivitasnya yang semuanya halal, manusia tersebut masuk dalam golongan al-abrar. Orang yang bagja, orang yang beruntung, orang yang selamat. Nah, mudah-mudahan kita semua ini masuk dalam golongan al-abrar. Sedangkan manusia yang tidak mengikuti ajakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu disebut al-fujjar. Mereka itu disebut al-fujjar. Orang-orang yang lacut, orang-orang yang dibenci oleh Allah. Orang-orang yang akan diberi siksa oleh Allah. Wa innal fujjara lafi jahim.
innal fujjara lafi jahim. Nah, mudah-mudahan kita semua ini dijauhkan dari perbuatan-perbuatan fujar, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Para pemirsa di mana saja berada kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, utusan Allah yang paling tinggi akhlaknya, tiada tanding. Akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di atas semuanya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4. Saya ulangi, ketinggian budi pekerti baginda Rasul, ketinggian akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita baca bareng-bareng supaya emot senantiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sekali lagi, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surat Al-Qalam ayat 4. Artinya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang sangat tinggi. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengamalkan akhlak yang sangat mulia, lagi tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam zahirnya baginda Nabi dan batinnya baginda Nabi, di dalam akwalnya baginda Nabi, di dalam ahwalnya baginda Nabi, semuanya itu adalah berlapiskan akhlak yang tinggi. Nabi Muhammad tidak pernah marah-marah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencaci maki, walau kepada binatang sekecil apapun. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat bohong. Nabi Muhammad tidak pernah berbuat dusta. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakum. Inilah ketinggian akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus senantiasa kita ingat. Untuk apa kita ingat kepada ketinggian akhlak baginda Rasul? Untuk supaya kita bisa mengikutinya. Lalu bagaimana kita sikap sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita sama-sama diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan, barangkali ada umat Nabi yang akhlaknya jelek, barangkali ada manusia yang akhlaknya tidak baik. Ingatkan, ingatkan, ingatkan. Watawasau bil haq. Ingatkan. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian ketahui oleh kita semua
Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah. Baginda Nabi itu adalah manusia, tapi kelas kemanusiaan baginda Nabi adalah manusia yang luar biasa. Sedangkan kita itu manusia biasa. Itu bedanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang luar biasa. Sedangkan kita adalah manusia biasa. Mana dalilnya? Kan kita harus tahu dalilnya, karena mereka-mereka itu banyak yang selalu bertanya mana dalilnya, mana buktinya. Lihat. Di dalam Al-Barjanji kita semua sudah paham. Kita menghadap ke sini semua, perhatikan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Ini kita harus ingat. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ahsanan nasi khalqa. Makhluk Allah, ciptaan Allah yang paling cantik, yang paling tampan, yang paling sempurna itu Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula wa khuluqa, dan akhlak manusia yang paling sempurna adalah akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita wajib hukumnya untuk ikut serta menjaga kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukumnya. Barangkali ada manusia yang mengejek baginda Nabi, barangkali ada manusia yang mengotori kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini wajib untuk mengingatkan mereka yang mengotori kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram hukumnya, diam itu haram. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkeluarga seperti halnya kita punya istri. Kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianugerahi oleh Allah anak yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, ini harus kita paham. Putri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra lalu menikah dengan saudara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak paman baginda Nabi yang namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa beliau Sayyidina Ali mendapat gelar karramallahu wajhah? Karena sahabat Ali adalah amalannya mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mendapat gelar karramallahu wajhah.
Kemudian ini yang harus kita pahami, Sayyidina Ali karramallahu wajhah menikah dengan putri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dianugerahi oleh Allah anak. Salah satu anak beliau adalah yang bernama Sayyid Hasan. Kemudian yang kedua anaknya bernama Sayyid Husain. Di dalam kesempatan ini Al-Fakir hanya ingin menjelaskan tentang anak-anaknya Sayyidina Husain, karena ini akan berkaitan dengan kejadian yang kita saksikan, kejadian yang kita lihat di zaman sekarang. Banyak bertebaran orang-orang mengaku cucu Nabi. Benarkah mereka yang mengaku cucu Nabi ini akan menjadi kenyataan? Sedikitnya akan saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Maka kita harus tahu, hadirin rahimakumullah, Sayyidina Husain itu mempunyai anak banyak. Namun Sayyidina Husain, cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibunuh di perbatasan Irak yang namanya Karbala. Dan yang dibunuh itu bukan Sayyidina Husain saja, istrinya dan anak-anaknya yang lain dibunuh semua, dibantai semua di Karbala. Salah satu yang membunuh Sayyidina Husain itu adalah gubernur Irak yang namanya Ubaidillah bin Ziyad. Gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain itu dengan sadis dan kejam itu namanya Ubaidillah bin Ziyad. Atas perintah siapa? Atas perintah atasannya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Kalau saja kejadian pembunuhan Husain itu, Said Husain itu, kita bisa melihat dan kita ikut menyaksikan, pasti kita nggak berdaya, pingsan. Karena dengan sadis, dengan kejam, Sayyidina Husain dan istrinya dan anak-anaknya dibunuh di Karbala. Para pemirsa rahimakumullah, dari anak-anak Sayyid Husain itu yang dibunuh di Karbala, hanya satu yang nyisa tidak dibunuh. Itu pun masih dalam keadaan bayi, yang bernama Sayyid Ali Zainal Abidin. Ini yang selamat. Yang selamat itu anaknya Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Itu yang selamat. Yang lainnya dengan Sayyidina Husain dibantai dengan kejam di Karbala oleh orang yang namanya Ubaidillah, gubernur Irak. Nah, di sini kita harus bisa memahami, harus bisa memetik. Jadi kalau telat ada anak keturunan Sayyidina Husain dari masa hidupnya beliau
Sayyidina Ali Zainal Abidin terus punya anak terus sampai sekarang, zaman sekarang yang kita jumpai atau zaman yang nanti akan dijumpai oleh anak dan cucu kita yang akan datang. Secara lahiriah anak keturunan Sayyidina Husain, anak keturunan Sayyidina Ali Zainal Abidin itu tidak mungkin akan diberi nama dengan nama Ubaidillah. Nggak mungkin. Ini secara lahiriah. Secara adat, anak keturunan Nabi yang akan datang sampai yaumul kiamah ini bisa dipastikan tidak akan mungkin akan diberi nama dengan nama Ubaidillah. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena semuanya tahu orang yang membunuh Sayyidina Husain di Karbala itu adalah salah satunya adalah gubernur Irak yang bernama Ubaidillah bin Ziyad. Jadi gak mungkin anak keturunan Nabi yang akan datang sampai yaumul kiamah akan diberi nama dengan nama Ubaidillah, itu gak mungkin. Lalu para pemirsa rahimakumullah, kita harus tahu dengan secara ilmiahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin kemudian punya anak, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Siapa aja? Kita lihat. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu punya anak, namanya adalah Sayyid Muhammad Al-Bakir. Ingat-ingat, awas jangan ngantuk. Ini penting. Sayyid Ali Zainal Abidin punya anak yang bernama Sayyid Muhammad Al-Bakir. Kemudian generasi berikutnya adalah Sayyid Ja'far As-Shadiq. Sayyid Ja'far As-Shadiq. Kemudian generasi berikutnya adalah Sayyid Ali Al-Uraidi. Dan generasi berikutnya adalah Sayyid Muhammad An-Naqib. Dan generasi berikutnya adalah bernama Sayyid Isa Ar-Rumi. Dan generasi berikutnya, tepatnya di abad keempat, 400 tahun dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi berikutnya adalah Sayyid Ahmad bin Isa. Nah, ini nih yang menjadi sentral, yang sekarang lagi booming, viral, yaitu dari generasi di abad keempat setelah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti 400 tahun dari kanjeng Nabi. Generasi berikutnya adalah Sayyid Ahmad bin Isa. Para pemirsa rahimakumullah, yang tadi Al-Fakir sebutkan ini termasuk katakan Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai Sayyid Ahmad bin Isa, ini disebutnya duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutnya duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa yang disebut yaitu Ahlul Bait? Ini masih banyak yang salah.
Termasuk dari kalangan orang-orang yang ngaku Habib tuh banyak yang masih salah menyebut Ahlul Bait. Ahlul Bait itu cuma 5 orang. Ingat-ingat, yang disebut Ahlul Bait itu cuma 5 orang. Ulangi, yang disebut Ahlul Bait itu cuma 5 orang. Kita sebut sama-sama supaya hafal. Ini orang yang disebut Ahlul Bait. 1, kita sama-sama 1, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. 3, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. 4, Sayyidina Hasan. 5, Sayyidina Husain. 5 orang ini yang disebut Ahlul Bait. Jadi kalau ada orang zaman sekarang mengaku Ahlul Bait, itu salah besar. Wajib kita ingatkan, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebar di seluruh penjuru dunia sampai sekarang masih ada, itu adalah disebutnya dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk siapa yang ada di kita di Indonesia? Wali 9, termasuk Sultanil Aulia Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon. Itu adalah dzurriyyah Nabi. Lalu pertanyaannya, para habib-habib yang mengaku sekarang nih anak keturunan Nabi, benar atau tidak? Jawabnya tidak benar, salah. Mereka bukan keturunan Nabi, orang-orang yang disebut habib itu. Mana dalilnya? Kita lihat dari Sayyid Ahmad bin Isa yang hidup di abad keempat. Beliau itu punya anak cuma 3. Sayyid Ahmad bin Isa punya anak cuma 3. 1, kita sebut anak Sayyid Ahmad bin Isa yang hidup di abad keempat, itu anaknya cuma 3. Kita sebut anak Sayyid Ahmad bin Isa cuma 3. Kita sebut anak Sayyid Ahmad bin Isa cuma 3. 1, Sayyid Muhammad. 2, Sayyid Ali. 3, Sayyid Husain. Ingat-ingat tuh. Anak Sayyid Ahmad bin Isa yang hidup di abad keempat, berarti hidup 400 tahun setelah baginda Nabi. Itu anaknya Sayyid Ahmad bin Isa cuma 3. Kita sebut sekali lagi supaya hafal. Putra Sayyid Ahmad bin Isa. Putra Sayyid Ahmad bin Isa itu cuma 3. 1, Sayyid Muhammad. 2, Sayyid Ali. 3, Sayyid Husain. Di seluruh catatan, di seluruh kitab nasab, di dalam kitab sejarah pada abad keempat, semuanya mencatat demikian. Anak Sayyid Ahmad bin Isa cuma 3. 1, Sayyid Muhammad. 2, Sayyid Ali. 3, Sayyid Husain. Enggak ada yang namanya Ubaidillah, itu enggak ada. Sudah paham itu? Lanjut, perhatikan. Kemudian 100 tahun berikutnya, berarti abad kelima, semua catatan dalam kitab tetap Sayyid Ahmad bin Isa anaknya cuma 3. Lalu
Kita harus tahu pada abad keberapa Sayyid Ahmad bin Isa meninggal dunia. Menjelang abad kelima, Sayyid Ahmad bin Isa meninggal dunia. Waktu abad ke-6, Sayyid Ahmad bin Isa sudah nggak ada, udah meninggal dunia. 100 tahun berikutnya, abad ke-6, catatan semua menyatakan putra Sayyid Ahmad bin Isa cuma 3. Nggak ada yang namanya Ubaidillah. 100 tahun berikutnya, abad ke-7, tidak rubah. Sayyid Ahmad bin Isa cuma anaknya 3. 100 tahun berikutnya, abad ke-8. 100 tahun berikutnya, abad ke-9. Tetap tidak rubah catatan nasab bahwa putra Sayyid Ahmad bin Isa anaknya cuma 3. Kita sebut putra Sayyid Ahmad bin Isa cuma 3. 1 Sayyid Muhammad, 2 Sayyid Ali, 3 Sayyid Husain. Pas menjelang abad ke-10, ingat-ingat, ada orang yang ngaku Habib, namanya Ali Sakran. Berarti catatan nasab utuh bahwa Sayyid Ahmad bin Isa cuma punya anak 3, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain. Itu selama 550 tahun. Bayangkan, waktu yang sangat panjang. Selama 550 tahun di dalam seluruh catatan nasab tidak berubah bahwa Sayyid Ahmad bin Isa anaknya cuma 3. Nah, menjelang abad ke-10 itulah ada orang yang bernamanya Ali Sakron tadi membikin satu kitab yang di dalamnya menyatakan bahwa putra Sayyid Ahmad bin Isa anaknya 4. Yang keempat itu orang yang bernama Ubaidillah. Pertanyaannya, apa kalian percaya? Pertanyaannya, apa kita ini percaya? Kalau ada orang mengatakan Sayyid Ahmad bin Isa anaknya 4, yang keempat itu Ubaidillah. Kalau kita percaya, bertaubatlah segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab secara ilmiah jelas nggak diragukan lagi. Maka benar apa yang dinyatakan oleh hamba Allah yang dari Banten, Kiai Haji Usman, Kiai siapa itu? Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang membuka dengan jelas dan gamblang. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa telah dilahirkan orang yang bernama Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan buktinya mana? Sampai detik ini belum ada yang mampu membantah tesisnya Kiai Imad. Siapa? Bukan Indonesia saja, seluruh dunia. Kenapa tidak ada yang membantah? Karena apa yang menjadi tesis Kiai Imad itu benar adanya. Dan kembali supaya kita nggak lupa, tadi yang membunuh Sayyidina Husain itu siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Jadi secara logika, secara akal, secara sejarah, secara budaya, nggak mungkin anak keturunan Nabi itu akan diberi namanya Ubaidillah. Nggak mungkin. Apa kalian nggak sedih nih Habib-habib yang ada di Indonesia ini? Mulutnya tidak terkontrol, tidak terjaga. Contoh presiden kita waktu itu Joko Widodo. Beliau jadi presiden itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita saksikan, kita bersaksi, jasanya banyak, dijokodok-jokodokkan oleh para habaib. Apa kita ridho? Apakah itu akhlak yang baik? Belum lagi kata-kata PKI dilontarkan oleh mereka para habaib, termasuk kepada Presiden kita Jokowi. Apa kata-kata itu adalah akhlak? Lihat. Belum lagi kiai kita, Kiai Ma'ruf Amin, beliau ulama, lagi wakil presiden, disebut oleh mereka itu babi. Apa kalian percaya? Apa kalian ridho? Coba jawab. Kata-kata yang demikian itu mengandung akhlak atau tidak? Belum lagi kita, bangsa-bangsa kita ini. Kita ini dianggap mereka itu nggak ada apa-apanya. Bayangkan mereka itu berkata, satu Habib yang bodoh, tukang maksiat itu lebih utama daripada 70 ulama yang alim, ahli ibadah. Bayangkan ketika ditanya mereka apa sih alasannya, mereka dengan sombong dan congkaknya, dalam badan saya mengalir darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, apa kalian percaya? Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan kita semua ini diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita harus tahu, Indonesia ini pernah dijajah oleh penjajah yang dari luar, dari Belanda. Jepang juga pernah menjajah kita. Enggak tanggung-tanggung kita pernah dijajah selama 350 tahun. Tapi ketika Belanda dan Jepang menjajah kita itu dahsyat, berat. Tapi ada lagi yang menjajah negeri kita Indonesia ini yang lebih dahsyat. Ingat-ingat itu. Siapa mereka yang menjajah Indonesia yang lebih dahsyat daripada Belanda dan Jepang? PKI. Dengar nggak kalian? Lalu siapa gembong-gembongnya PKI itu? Siapa? Pimpinan-pimpinan PKI itu siapa? Itu semuanya Habib. Di Jawa Barat Al-Aidid Habib. Saripudin gembongnya PKI Habib. Muso di Jawa Timur gembongnya PKI Habib. Fahrul Barakbak yang dari Kalimantan itu gembongnya PKI di sana, itu Habib. Para pemirsa rahimakumullah, ini Al-Fakir jelaskan, semoga kita semua ini mendapatkan ilmu yang sebenar-benarnya. Karena ilmu itu adalah tujuannya untuk supaya kita tahu, supaya kita mengerti. Dan akhirnya di dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan, kebetulan Al-Fakir ini atas izin Allah, atas rahmat Allah, untuk di Kabupaten Ciamis, Al-Fakir Ibnul Fakir Muhammad Khairuddin bin Dasuki, yang orang bilang, masyarakat bilang Al-Fakir ini ajengan kuda disebutnya. Al-Fakir pun nggak marah, Al-Fakir nerima disebut ajengan kuda, karena itu adalah merupakan lakob. Dulu Al-Fakir waktu tahun 1989 dakwah di daerah Ciamis, Tasikmalaya, Al-Fakir tuh dulu naik kuda. Mungkin dari situ Al-Fakir ngaji ke sana kemari naik kuda, maka masyarakat bilang nggak salah menyebut Al-Fakir ajengan kuda. Nih, perhatikan baik-baik, khususnya warga Ciamis. Atas izin Allah Al-Fakir dijadikan
Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang disingkat PWILS untuk Kabupaten Ciamis Al-Fakir yang ditunjuk sebagai ketuanya. Lalu bagaimana misi dan visinya Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWI ini untuk Ciamis khususnya, umumnya di Indonesia, untuk watawasau bil haq. Ingat-ingat, untuk watawasau bil haq, untuk mengingatkan yang hak. Kita sama-sama. Nah, insya Allah untuk saat ini loh, ini perlu kita catat, untuk saat ini loh, rupa-rupanya Allah berkehendak yang sanggup untuk mengingatkan mereka para habib-habib yang ngaku cucu Nabi bahwa mereka itu bukan cucu Nabi. Insya Allah untuk saat ini loh, salah satunya yang sanggup untuk mengingatkan itu, salah satunya insya Allah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWI, salah satunya. Lalu kemarin tanggal berapa itu? 2 minggu yang lalu, tanggal berapa Pak Asna? Tanggal 3 Juli di Kabupaten Ciamis, tempatnya di Barekpek, mau mengadakan pengajian yang akan dihadiri oleh Bahar Smith. Kami sebagai Ketua PWILS Kabupaten Ciamis dan kawan-kawan, atas kehendak Allah mengusulkan, bukan demo, bukan. Dan ini yang diambil adalah prosedur yang benar. Kami datang ke Kapolres Kabupaten Ciamis menghadap Bapak Kapolres dan jajarannya di Kabupaten Ciamis dengan membawa sepucuk surat. Alhamdulillahirabbil alamin, diterima dengan baik, dengan santun oleh Bapak Kapolres, dan kami ucapkan jazakumullah khairal jazaa atas kebaikan Bapak Kapolres Kabupaten Ciamis yang telah menerima silaturahminya kami dan kawan-kawan. Yang isi surat itu adalah memohon Bahar Smith jangan dihadirkan di Ciamis. Awas nih, jangan salah paham. Dikatakan oleh mereka itu, disangkanya menghentikan pengajian, menolak pengajian, itu salah besar. Bukan menolak pengajian, ya. Kenali Al-Fakir Ibnul Fakir, atau orang bilang ajengan kuda, kenali. Seumur-umur cuma mengaji. Seumur-umur cuma mengaji, mulai balik sampai detik ini mengaji. Al-Fakir mengaji di seluruh penjuru, termasuk Malaysia, ujung ke ujung, Singapura, Brunei. Al-Fakir mengaji. Nggak mungkin melarang pengajian, nggak mungkin, tidak mungkin. Lalu kenali wahai orang-orang yang membenci. Kalau kalian ingin tahu sanad ilmu yang Al-Fakir dapatkan dari Jawa Barat, subhanallah, banyak guru Al-Fakir. Ada Kiai Abdul Mun'im, Kiai Ibrahim, Kiai Saroji, Babakan Cirebon, seluruh kiai yang ada di Babakan Cirebon, Al-Fakir ambil ilmunya.
termasuk di Tasikmalaya, Uwa Ajengan Khair Afandi Al-Fakir kenal bener. Beliau sopan santun, baik, nggak pernah carak-carek, nggak pernah marah-marah. Di Ciamis, Kiai Haji Sirab itu guru Al-Fakir, beliau pun sopan santun, ilmunya tinggi. Di Banten, Al-Fakir berguru kepada Buya Dimyati. Belum di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di pesantren Kaliwungu, di pesantren Lasem, Kiai Hakim Masduki, di Sarang, Kiai Maimun Zubair, di Jawa Timur. Ini loh sanad ilmu yang Al-Fakir ambil. Jadi kemarin tuh Al-Fakir dan kawan-kawan datang ke Kapolres hanya mengusulkan, memohon Bahar Smith jangan dihadirkan. Bukan menghalang-halangi pengajian, bukan. Apalagi menghentikan pengajian, bukan. Oh, saya sendiri tukang ngaji kok. Kenapa Bahar Smith? Al-Fakir mohon jangan dihadirkan di Ciamis, karena kita semua tahu Bahar Smith bicara di mana-mana. Apakah ada mengarah pengajian? Tidak ada. Hanya marah-marah. Demi kami mencintai Ciamis, supaya Ciamis menjadi Ciamis yang benar-benar Ciamis. Rakyatnya sopan santun, manis, budi pekertinya manis, akhlaknya manis. Al-Fakir tidak menginginkan rakyat Ciamis diberi pelajaran marah-marah. Itu. Kemudian memang sedikit ketika kami keluar dari Kapolres itu dihadang udah oleh pasukan FPI. Mereka marah-marah, memancing-mancing. Alhamdulillah enggak terpancing sedikit pun, tidak. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, intel banyak datang ke Al-Fakir ini, banyak datang. Ada intel dari Kapolres, intel dari Kapolda. Saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kebaikan semua bapak-bapak intel. Semoga bapak-bapak intel diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Al-Fakir ingin mengingatkan kepada mereka-mereka ini yang kurang paham, ya. Di luar ada orang yang bernama Agus Malik Bayasari. Hei Gus, lihat Wa Ajengan Khair Afandi, saya kenal bener. Wa Ajengan nggak akan memberi pendidikan seperti apa yang kamu amalkan. Kamu ngacaprak, omongannya jelek, di pinggir balong. Kamu menyinggung-nyinggung budaya. Bukankah para wali songo menyebarluaskan agama Islam di Indonesia Nusantara ini? Itu banyak yang melalui budaya orang-orang Nusantara Islam. Gus, saya ingatkan, jangan kamu ulangi ngacaprak di pinggir balong seperti itu, jangan kamu ulangi. Demi Allah, Wa Ajengan Khair Afandi tidak memberi pendidikan, tidak memberi contoh seperti apa yang kamu lakukan. Saya tahu benar Wa Ajengan Khair Afandi. Jangan. Begitu pula ada orang tuh, ya, yang menyikapi, yang namanya Endang itu ngasah-ngasah golok. Hei Endang, jangan. Kamu mendapat didikan dari siapa? Kok ngasah-ngasah golok, ngasah-ngasah parang? Emangnya kamu saja yang punya golok dan parang? Lalu kamu mau dikemanakan itu golok dan parang yang mau diasahkan? Bapak Endang, saya ingatkan, jangan kamu ulangi kelakuan seperti itu loh. Itu kelakuan yang tidak benar, nggak baik. Nggak dicontohin oleh para kiai-kiai Ciamis dan Tasikmalaya. Enggak.
Bertaubatlah kalian. Ada lagi tuh orang yang namanya Oyo Sunario itu dengan jamaahnya. Hei Oyo, saya ingatkan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu ngajak-ngajak santrinya untuk mengasah golok. Di situ bahasanya ingin menyembelih kuda. Naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik. Oyo. Saya ingatkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat. Nih, ajengan kuda nih. Lihat, Oyo. Ajengan kuda nih, lihat. Rumah ajengan kuda nggak pernah ada pintunya, nggak ada jendelanya, nggak ada. Waktu di Kapolres, apakah ajengan kuda itu minta bantuan kepada yang lain? Tidak. Walaupun dikerubutin oleh mereka-mereka yang sangar-sangar. Enggak. Al-Fakir ucapkan kepada mereka yang sangar-sangar itu terima kasih. Terima kasih. Oyo Sunario, jangan kamu ulangi perbuatan itu. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ngajak-ngajak santrinya untuk menyembelih kuda. Itu yang dimaksud ajengan kuda itu. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Lihat Wa Ajengan Khair Apandi, saya tahu persis bersahabat lama dengan Wa Khair. Beliau adalah benar-benar ulama yang alim, tinggi akhlaknya. Selama saya kenal dengan Wa Ajengan Khair, nggak pernah Wa itu marah-marah, enggak. Malah saya berterima kasih kepada Wa Ajengan Khair, pernah menyebut saya, memberi lakop si kancil. Julukan si kancil kepada ajengan kuda dari Wa Khair Apandi. Itu saking baik dan alimnya Wa Ajengan Khair Apandi. Dan ada lagi tuh orang yang namanya dari Cikoneng tuh, Dodi. Bertaubatlah Dod. Kamu nggak boleh ngomong-ngomong ngajak-ngajak orang bertengkar, jangan. Jangan. Kamu berguru sama siapa? Model begitu tuh berguru sama siapa? Ngajak-ngajak kepada orang lain bertengkar, nggak boleh, nggak boleh. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, apa yang kemarin Al-Fakir sebagai ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Ciamis dan kawan-kawan itu mengusulkan dengan secara baik kepada Bapak Kapolres, bukan melarang pengajian. Naudzubillah, summa naudzubillah, bukan. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua, khususnya warga Ciamis, menjadi hamba Allah yang soleh dan solihah. Mohon maaf lahir dan batin. Ini sengaja Al-Fakir sampaikan demi untuk memberi kepahaman kepada masyarakat Ciamis khususnya, umumnya di seluruh penjuru dunia. Lihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda Nabi adalah hamba Allah, utusan Allah. Diutusnya baginda Nabi adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan menjadi jelas untuk semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.